Sekarang tuh beda banget ya. TV nyuruh kamu ngikutin jadwal. Tapi TikTok, YouTube, mereka ngikutin kamu. Bahkan sampai ke kasur sebelum kamu tidur. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Said Ramadan. Pada video ini, aku akan membahas analisis dan refleksi pribadi mengenai industri televisi dan radio berdasarkan pembelajaran di kelas, diskusi kelompok, serta insight dari dosen. Oke, kita akan fokus pada bagaimana kedua media ini beradaptasi terhadap perkembangan digital dan perubahan perilaku audiens saat ini. Pertama, coba kamu bayangkan, TV dan radio tuh kayak senior kamu di sekolah yang udah lama banget, punya banyak pengalaman, tapi sekarang harus belajar trik baru supaya tetap eksis di lingkungan anak muda. Iya, kita anak Gen Z. Buat teman-teman, pasti kalian pernah scrolling ponsel kalian sambil nunggu sesuatu, atau nunggu cuplikan Instagram yang story mungkin 15 detik sampai 60 detik biasanya, daripada ikutan program TV yang panjang banget gitu, yang sangat membosankan ya. Nah, itu real banget, sekitar 88% orang Indonesia pakai media online, termasuk sosial media kita, sebagai sumber berita. Nah, jadinya TV dan radio tradisional jadi agak tertinggal. Karena yang pertama, gak fleksibel, jadwalnya tuh tetap. Kita kan anak Gen Z mau bebas kapan aja kan. Nah, terus yang kedua, kadang interaksinya tuh minim. Gak bebas tuh kita komentar apa aja. Yang ketiga, gayanya tuh kadang ngerasa kayak bukan kita aja gitu. Gen Z gak tuh? Mungkin strategi yang bisa kita gunakan untuk adaptasi industri TV. Yang pertama, kita bisa mengandalkan konvergensi media banyak TV kini hadir di platform digital. Contoh nih, live streaming di aplikasi, potongan acara di YouTube, hingga interaksi di sosial media. Yang kedua, konten berbasis engagement. TV mulai membentuk program yang mengajak audiens berpartisipasi, voting, komentar, real time, bahkan memanfaatkan tren internet. Namun, dilema muncul. TV sering mengajar rating dengan konten yang sensasional. Nah, disinilah diperlakukan tanggung jawab moral dan regulasi agar kualitas tetap terjaga. Oke, kita masuk ke bagian radio. Radio itu tidak mati, tapi berinkarnasi. Nah, jadi radio ini sekarang berevolusi menjadi audio streaming dan podcast. Radio kini hadir lewat aplikasi seperti RCTI Plus, Noise, Spotify, dan lain-lainnya. Terus makin personal dan nice. Terus menyasar generasi multitasking yang ingin hiburan sambil bergerak. Keunggulan radio tetap kuat, efisien, murah, dan membangun kedekatan emosional melalui suara. Hanya saja radio harus bersaing dengan ratusan ribu podcast yang lahir setiap bulan. Oke, mungkin teman-teman kita flashback dulu ke kejadian kita di kelas yang kita beradu argumen tentang ya ini media-media ini. Dari kejadian itu aku menangkap beberapa isu mungkin ya. Jadi platform digital itu tumbuhnya cepet banget. Terus pendapatan iklan itu menurun. Brand-brand sekarang beralih ke digital advertising. Mungkin perubahan perilaku audiens. Generasi muda, generasi Gen Z ini meninggalkan TV dan radio konvensional. Terus kompetisi konten yang ekstrim. Jika tidak berinovasi, TV dan radio ini bisa jadi hanya kenangan dalam sejarah media. Jadi sejarah nih. Oke, teman-teman, menurut aku nih, masa depan TV dan radio bukan tentang memaksakan diri menjadi seperti media digital yang lain. Justru mereka harus memperkuat identitas yang tidak dimiliki platform digital lainnya. Mungkin TV bisa unggul dalam konten besar dan live yang membangun kebersamaan, seperti olahraga, pemilu, dan acara nasional. Kalau radio bisa tetap dekat
dan relevan dengan komunitas lokal yang tidak tersentuh algoritma global. Teman-teman, aku percaya banget masa depan bukan mengganti media lama, tetapi membuat semua media saling melengkapi dalam suatu ekosistem komunikasi yang dinamis. Jadi kesimpulannya, TV dan radio memang menghadapi tantangan yang besar, tapi bukan berarti tamat mereka ini. Inovasi, konvergensi, dan kedekatan dengan audiens adalah kunci bertahan hidup. Mungkin teman-teman sekian dulu ya. See you di next video. Bye-bye.